Banyak banget orang yang menyebut hidupnya berat karena takdir, padahal yang mereka jalani bukan takdir. Bayanginnya gini, kamu tersesat di jalan yang memutar. Setiap kamu ngerasa, oh kayaknya ini deh jalannya deh. Tapi kamu tetap kembali di titik yang sama. Lalu apakah itu takdir? Tentu bukan. Itu adalah kebiasaan yang kamu ulang. Nah ini dia yang disebut karmic loop di dalam kesadaran. Nah ini kita bahas sedikit deh mengenai karmic loop tanpa mitos. Karmic loop bukan hukuman semesta. Bukan juga pelajaran yang harus diderita seumur hidup. Enggak, bukan. Karena karmic loop adalah pola sadar yang terus diulang karena belum ada keputusan yang menghentikannya. Itu karmic loop. Orangnya bisa ganti, situasinya bisa beda, tapi dampaknya selalu sama. Kelelahan, kebingungan, kehilangan arah, bahkan sampai kehilangan diri sendiri. Dan itu bukan kebetulan, tapi itu adalah struktur yang belum diputus. Kalau kamu masih terus-terusan berharap, bukan melihat fakta gitu ya, atau kamu selalu mengerti semua orang gitu, tapi kamu mengabaikan diri kamu sendiri, atau terus-terusan bertahan di situasi yang gak enak gitu, karena takut memulai dari nol, walaupun kamu tahu nih, ada yang salah, tapi kamu terus-terusan excuse gitu untuk menunda keputusan. Itu adalah tanda yang paling jelas, tanda yang paling logis kalau kamu terjebak di karmic loop. Karena gini, simple banget. Kalau sebuah pola itu menguras energi kamu, ngerusak stabilitas kamu, mengaburkan batas sehat kamu, itu udah bukan lagi fase, itu peringatan, itu warning. Dan kenapa kak banyak banget orang yang susah keluar dari karmic loop ini? Karena karmic loop bekerja di level emosional, level kebiasaan batin, bukan di level logika. Dan yang namanya luka lama pasti memilih yang familiar, bukan yang aman. Biasanya trauma bonding itu yang biasanya disamarkan sebagai cinta, atau ketergantungan emosional yang disebutnya itu kedekatan. Udah deket banget nih gitu kan, padahal ketergantungan emosional aja. Dan yang terparah itu kesabaran yang dipelintir. Kok dipelintir kak? Dipelintir untuk jadi pembenaran, untuk bertahan di situasi yang salah, situasi atau orang yang salah gitu. Bahkan spiritualitas juga bisa salah arah ketika dipakai untuk mentoleransi kekerasan halus, kontrol, atau pengaburan kebenaran. Kayak gitu. Padahal kesadaran sejati tidak pernah meminta kamu untuk mengorbankan diri kamu sendiri. Tidak pernah. Jadi catat ini baik-baik ya. Cara memutus karmic loop. Tanpa drama, tanpa ritual ribet. Catat ini baik-baik. Kalian mesti ingat bahwa karmic loop tidak diputus oleh waktu, tidak. Tapi ia akan putus oleh keputusan yang jernih. Bukan keputusan emosional, bukan reaksi sesaat aja gitu loh. Aku mau putus, aku mau udahan gitu. Enggak kayak gitu. Ia putus oleh keputusan yang jernih. Keputusan yang struktural. Buat aja satu keputusan yang tegas di dalam jiwa gitu loh. Bahwa aku berhenti mentoleransi hal-hal yang menyakiti. Buat aja kayak gitu. Dan bukan cuma keputusan aja, buat juga batas tegasnya. Buat aja gitu. Jadi kayak aku tidak akan lagi memberikan akses kepada siapapun yang mengaburkan kebenaran dan merusak stabilitas kehidupanku. Udah, itu batas tegasnya kayak gitu. Kayak gitu aja. Nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu nunggu orang lain berubah, nggak perlu bukti tambahan. Kayak gitu aja. Cukup. Gitu. Karena percayalah, ketika keputusan dan batas itu selaras, siklus itu akan berhenti. Percayalah. Dan ingatlah bahwa kesadaran tidak datang untuk membuat kamu lebih lama bertahan di dalam luka itu. Tidak. Tapi kesadaran datang untuk mengeluarkan kamu dari pola yang harusnya udah selesai.